Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Tibalah saatnya kita buat acara yang kita tunggu-tunggu, yakni acara kelima, acara inti Maidatul Hasanah, yang mana untuk Maidatul Hasanah pertama akan disampaikan oleh guru kita dari Air Satan Musirawas, Romo Yai Imam Asfali. Demateng Romo Yai Imam Asfali wedal sobanggenan kaulo sumangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai yang kita hormati, Al-Akhos Bapak Kiai Basran Abdul Ghani dari Bengkulu, para kiai, para habaib yang sempat hadir yang kami hormati, Bapak Camat Kecamatan Sindang Dataran, beserta unsur muspika yang saya hormati, Bapak Bupati Rejang Lebong yang diwakili oleh Bapak Camat tadi sambutannya yang kami hormati. Kemudian Kepala Desa Sindang Jati, Sindang Klingi yang kami hormati. Kemudian tuan rumah panitia pengajian akbar Ahad Legi yang kami hormati. Kemudian muslimin muslimat, saudara-saudara saya sebangsa se-Indonesia, se-negara, baik itu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik yang ikut berpartisipasi aktif dalam acara ini yang penuh dengan kerukunan. Semoga Allah memberikan kemudahan segala hal yang kita niatkan. Amin. Ibu sudah kangen ya? Sudah 3 bulan gak ngaji dengan kita. Kita ngaji lagi, alhamdulillah. Saya ngajak yang pertama menata niat dulu, sebab acara sebesar dan semeriah ini kalau sampai salah niat, salah kedadean, itu diwanti-wanti sama baginda Nabi, innamal a'malu binniyat. Selalu Nabi mengingatkan, awas niat, 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 niat. Jadi niat itu akan menentukan hasil daripada yang apa kita lakukan. 2, bahwa niat itu akan menentukan apa yang kita lakukan sekarang ini. Menyesal atau tidaknya, rugi atau tidaknya tergantung niat. Ayo niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabul ilmi liridho illah. Sengaja aku ikut pengajian menuntut ilmu mengharap ridho Allah. Nawaitu talabul ilmi li Nabi Muhammadin, li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja aku ikut pengajian memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu talabul ilmi li silaturrahmi. Sengaja aku ikut pengajian untuk bersilaturahmi. Sampun. Niat ini nanti akan memberikan kemudahan bagi kita. Yang pertama, sengaja aku ikut pengajian karena mencari ridha
Allah. Semoga Bapak Ibu, para habaib, para alim, ulama yang berkumpul di satu tempat ini, Allah berkenan anugerahkan keridhaan. Kalau Allah sudah ridho, apa-apa jadi mudah. Amin. Yang kedua, kita memperingati Maulid Nabi. Tepat hari ini tanggal 1 bulan Maulid. Sekaligus hari ini yai tepat haul yang ke-13 Bapak Romo Kiai Haji Abdurrahim bin Yahya Malang Jawa Timur, guru saya. Hari ini haul yang ke-13. Hari ini Bib, mohon doanya. Kita hari ini ikut haul. Haul niku memperingati setiap tahun. Haul yang ke-13 dari Kiai Haji Abdurrahman bin Yahya Jawa Timur Malang. Semoga beliau ditempatkan, dimuliakan Allah di makbaronya, dan kita yang memperingati juga ditempatkan Allah mulia dunia juga akhirat. Amin. Yang ketiga, kalau kita hari ini peringati Maulid Nabi, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang senang memperingati hari kelahiranku, maka orang itu nanti berhak mendapat syafaatku di hari kiamat. Allahumma. Bu, Pak, amal kulon jenengan sedoyo, amal kita semua, sholat kita, puasa kita, haji kita, tahajud kita, duha kita, itu nggak cukup untuk beli surga. Oleh karena itu jangan sombong, sholat kita, tahajud kita, puasa kita, haji kita, karena nggak cukup untuk beli surga. Oleh karena itu berharap satu-satunya di saat nanti tidak ada yang bisa menolong kecuali syafaat Rasulullah. Muka dengan peringatan Rasulullah di hari miladnya ini, kita besok dapat syafaat beliau. Amin. Yang keempat, sengaja aku ikut pengajian untuk bersilaturahmi. Rejang Lebong khususnya Sindang Dataran ini, Pak Camat, religiusnya dibuktikan dengan ini. Ternyata yang memiliki the power of silaturahmi secara mendunia Muslim punya. Karena itu hari ini jadikanlah bersilaturahmi antara satu dengan yang lain. Bahkan kerukunan beragama di tempat ini sangat terjunjung tinggi. Betul? Betul? Yang Islam saudara kita, yang Hindu saudara kita, yang Kristen Katolik saudara kita, yang Buddha saudara kita. Jikalau manusia saling menghargai dan menghormati semacam ini, insya Allah rahmat yang maha kuasa akan turun di tempat itu. Allahumma amin. Silaturahmi menurut ajaran Islam paling tidak ada 4 keistimewaan. 1, bersilaturahmi insya Allah panjang umur. Allahumma. 2, silaturahmi menyebabkan lapang rezeki. 3, orang silaturahmi akan membuka hati. 4, orang bersilaturahmi akan memudahkan jodoh. Allahumma. Allahumma. Nyun sewu Yai Dasran, kula nyun wekdal saantawis, kula biasa ngaos kitab mawon mangke kedua beliau nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, saya duduk lagi. Ini ada nasihat dari Habib Umar bin Salim bin Hafid. Ada doa di akhir Safar dan di awal Maulid. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi khotami syahrina hadza wa aqdim alaina Rabi'al awwali bisolahil biladi
wal ibadi wa daf'ul bala'i wal fasadi wa tafriji kurabi ummati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal khafi wal badi ya karim ya jawad. Itu doa di awal bulan Maulud niku diwaos nggih. Nggih, saniki kula sing baca jenengan sing amin nggih. Amin. Allahumma barik lana amin fi khotamati syahrina hada wa aqdim alaina rabi'al awwali bisolahil biladi wal ibadi wa daf'il bala'i wal fasadi wa tafriji kurabi ummati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal khafi wal badi ya karim ya jawad. Ya Allah, berkahilah kami di akhir dari para bulan Safar, di pada awal bulan Rabiul Awal, dengan bagusnya negara ini, hamba-hamba ini, hindarkan dari bala, dari kerusakan dan dari kesulitan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang samar ataupun terang-terangan. Wahai Allah yang maha mulia dan maha dermawan, Allahumma amin. Kemudian nasihat beliau di awal bulan Maulid ini, yang pertama, ayo noto hati, menata hati, jangan sampai hati kita rusak. Bagaimana menata hati, Bu, Pak? Nata hati itu setiap bangun pagi subuh. Setelah bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus baru niat. Ayo niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku bangun pagi-pagi dan tidak ingin berbuat maksiat di hari ini. Itu niatnya. Jadi kalau bangun pagi itu doanya, terus niat. Sengaja aku bangun pagi-pagi dan aku tidak ingin berbuat maksiat sehari ini. Siapa yang menata niat semacam itu, Bapak Ibu, insya Allah sehari dijaga, nggak sampai berbuat maksiat. Allahumma amin. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, yang kedua, di bulan Rajab bulan Maulid ini banyak bersolawat, membaca berjanji, membaca tiba, baca tasbih dan beristighfar. Nasihat yang keempat, hendaknya merendahkan diri di hadapan orang tua, terutama andap asor, mikul dhuwur, mendem jero, ramah tamah, sopan santun, budi pekerti, tenggang rasa, tahu diri, adaptor piye Bapak? Adaptor, adaptasi. Adaptasi itu menyesuaikan diri. Jadi di bulan ini niatkan, jadi merendahkan diri di hadapan orang tua. Ayo hari ini jangan sombong, kita sudah punya titel, punya duit, punya mobil, punya rumah, punya pangkat, punya jabatan. Hari ini Rasulullah menganjurkan kita merendahkan diri di hadapan orang tua dan di hadapan seluruh saudara-saudara kaum muslimin. Kalau merendahkan diri, man tawaddo'a rafa'ahullah. Siapa yang andap asor, merendahkan diri, ramah tamah, sopan santun, tahu diri, tenggang rasa, Allah akan angkat derajatnya. Amin. Wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang takabur, sombong, congkak, dengki, hasud, takabur, congkak, Allah turunkan derajatnya. Naudzubillah min dzalik. Berikutnya nasihat yang keempat, janganlah di rumahmu
tinggalkan sholat di hari ini. Harus dimulai. Janganlah di dalam rumahmu ada yang meninggalkan sholat walaupun anakmu berumur 7 tahun. Bagi muslim, ayo anak EDW umur 7 tahun hari ini jangan sampai meninggalkan sholat. Kemudian yang kelima, jangan putus silaturahmi. Ini sudah kita lakukan. Triwulan silaturahmi, insya Allah gampang rezeki, sembuhkan penyakitnya, dikeluarkan dari kesulitan ekonomi dan semua kesulitan dalam hidup, dan diberikan Allah kemudahan dalam segalanya. Allahumma amin. Dah, sekarang ngaji. Waktunya sudah jam 12 kurang 15 menit. Insya Allah saya cuma setengah jam, disambung sama Yai nanti ngajinya. Yi kula ngaos kitab awan nggih, bismillah. Melanjutkan kemarin Nasoihul Ibad sudah selesai. Sekarang baru lagi kitab kecil Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan saja. Ini ngaji lanjutan. Kemarin sudah kita bahas apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Sudah kemarin di Blitar nggih. Sekarang kita lanjutkan di Sindang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsalis an Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalli ala Muhammad shalli ala Muhammad bunyal islamu ala khamsin syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi dawuh, ini bahasa Inggris sih nggih. Bahasa Inggris. Cinarita saking Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Nabi piyambake dawuh, aku mireng dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam iku dibangun kanthi 5 perkara. Islam itu dibangun karena 5 pilar. Islam itu bisa tegak jaya dibangun karena ada 5 tiang. Islam itu bisa hebat kalau ditegakkan dengan 5 macam pilar. Pilar yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu bisa tegak, kokoh, bakoh, kuat kalau syahadatnya dilaksanakan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dari lahir sampai ke batin. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Bu, apal. Syahadat semua orang apal, tapi melaksanakan isinya belum tentu apa. Makanya ngaji ben iso nglaksanake isine nggih, Bu. Pertama, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Allah yang kusembah di agama Islam itu adalah Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsi wanda niat kundron iradat muayat sama basar kalam qadiran muridan aliman
hayyan samian basiran. Ayo laksanakan syahadat. Aku percaya tiada Tuhan selain Allah. Allah yang saya sembah adalah wujud. Wujudnya Allah adalah wujudnya adanya langit dan bumi sebagai bukti. Sebagai tanda adanya Allah adalah wujudnya diri kita. Dulu tidak ada menjadi ada. Dulu belum ada, sekarang sudah ada. Wujud Allah tandanya ada yang mewujudkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kidam madinya terdahulu. Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Yai nopo Gusti Allah ki enenge kapan? Mikir mboten? Tidak usah dipikir. Allah itu nggak perlu dipikir kapan wujudnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu mengandung sifat wajib Allah 20, mengandung sifat mustahil Allah 20. Berapa? 40. Menurut Imam Al-Marzuki, jikalau seorang muslim belum hafal aqaid 50 ini masih ketatrapan dosa. Karena itu ayo dihafalkan, nggih. Hafal nggih insyaallah nggih. Wis Pak, saya belum hafal. Kalau belum hafal ikut pengajian terus, insyaallah lama-lama hafal. Pun. Itu yang pertama. Kedua, Bapak Ibu, syahadat itu jangan cuma di bibir saja, tapi sampai ke dalam hati. Bibir itu mudah mengucapkan. Orang mau nikah Pak Camat, kata penghulunya, baca syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dia tak Tuhan selain Allah, bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Selesai nikah, itu syahadat selesai sampai di situ. Enggak dibaca lagi. Kenapa? Karena sholatnya belum terkondisikan. Jadi yang kedua, yang ketiga, syahadat itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Maksudnya kalau kita seorang muslim mengaku tiada Tuhan Allah, mengaku Nabi Muhammad utusan Allah, ya ayo dari ujung rambut sampai ke ujung kaki berusaha mengkondisikan rambutnya dewe melok peraturannya Allah, melok peraturan Rasulullah. Tangane dewe manut ikuti aturan Allah, aturan Rasulullah. Kakinya kita ikut Allah, aturan Rasulullah. Mata kita ikut aturan Allah, ikutan aturan Rasulullah. Lisan kita ikutin aturan Allah, ikutan Rasulullah. Rambut ikut aturan Allah. Itu wanita sebagai aurat, ayo ditutupi. Halo? Halo? Walaupun rambutnya hitam, walaupun rambutnya belang-belang, walaupun putih ireng hijau belang, ditutupilah. Ibu, bapak, bu. Untuk ibu wanita itu hukumnya bagi wanita akil balik wajib menutup rambutnya. Itulah syahadat, ikut aturan Rasulullah, rambutnya ditutupi. Lanjut. Sudah bersyahadat, tangannya ikuti syahadatnya, percaya Allah dan Rasulnya, tangannya ikuti aturan. Ojo pek pinek barange uwong, ojo sok nyenggol ndulit jiwit kulite uwong. Betul? Jangan suka oret-oret yang bukan hak kita tapi hak uwong, nggih. Lisan ikuti setelah bersyahadat, ikuti aturan Allah dan Rasulullah. Ayo dadi lisan ngomong sing apik, nyebut sing apik. Ingat kata Nabi, lisanmu adalah harimaumu. Maka ikatlah harimaumu itu dengan zikir kepada Allah. Insya Allah selamat menungso. Allahumma salamatul insan fi khibdil lisan. Selamat enggak manusia tergantung lisane. Lanjut. Ikuti Allah Rasulnya, kaki yang sudah bersyahadat melangkahlah yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setiap langkah nanti akan disaksikan dan menjadi saksi di akhirat nanti. Semoga kaki yang melangkah kebaikan akan diberikan saksi kebaikan pula. Allahumma amin. Yang kedua, Islam itu tegak berdiri jikalau umat Islam mau menjalankan sholat 5 waktu. Kalau Hindu dia mau ke kuilnya, Buddha mau ke viharanya, Kristen mau ke gerejanya, Muslim mau istiqomahkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid atau di rumahnya. Itu semua agama kalau melaksanakan syariatnya insya Allah akan tegak jaya. Allahumma Bapak Ibu yang kami hormati, nah masalah urusan sholat ini Bapak Ibu, kita memiliki keistimewaan bagi seorang muslim yang menjalankan sholat 5 waktu. Man hafadha ala sholawatil khamsi akramallahu bi khamsi khisalin. Siapa orang yang menjalankan sholat 5 waktu bagi Islam, maka Allah akan muliakan dengan 5 kemuliaan pula. Allahumma amin. Yang pertama, orang yang menjalankan sholat 5 waktu yarfa'u anhu adzabal qabri, dibebaskan dari siksa kubur. Allahumma. Yang pertama itu, ayo Bapak Ibu, orang sholat 5 waktu bagi mukmin muslim akan dibebaskan dari siksa kubur. Allahumma. Yang kedua, orang muslim yang menegakkan sholat 5 waktu yarfa'u anhu dhiqal aishi, orang muslim yang jalankan sholat itu 5 waktu akan dibebaskan dari kesulitan ekonomi. Allahumma. Harga gula aren berapa di sini? Sekarang 1 kilo berapa? 14.000. 14.000 tuh kredit apa cash? Ada tau gula cash apa kredit? Wonten nggih? Pun, Pak, Bu, yang lagi sulit ekonomi, barokahnya sholat 5 waktu dikerjakan. Cek urang Sunda teh ayak wae menuji kita wang palak cukup tuh Pak Jamat ya. Man wang tu semeyang 5 waktu Kak, insya Allah ade-ade be mengajak loka tidak. Halo, uang depa dikit ya banyak, uang dak kop ya jakob, uang gagal ya berhasil, uang gelomat tidak. Ibu ya, barokah sholat 5. Makanya sholat bukan untuk cari kekayaan, sholat bukan untuk mencari pangkat dan jabatan, sholat sebagai tanda pengakuan bahwa kita adalah makhluk, Allah adalah Khalik. Ini loh sholat. Itu sholat gak sugi-sugi. Betul, sholat gak untuk mencari kekayaan, tapi fadilah sholat Bapak, Pak Camat, fadilah sholat itu adalah yarfa'u anhu dhiqal aishi. Orang yang kerjain sholat 5 waktu akan dibebaskan dari kesulitan hidup dan ekonomi. Allahumma amin. Allahumma amin. Bu, Pak, sholat kita itu kadang-kadang Beb, sholat ini belum mikir apa-apa, tapi begitu sudah sholat jadi mikir apa-apa. Betul? Betul. Usolli fardal dak mikir name-name kita itu. Tapi men kita lah takbir Pak Caman, Allahu Akbar kelho gale. Napa yang kelho? Kreditan kelho, loka kelho, metik kopi kelho, tot oho kelho gale itu. Padahal sebelum takbir Kak kita belum mikir. Di sini letaknya Bapak Ibu. Lupa yang bikin Allah, lupa yang punya Allah. Kita ingin mengingat Allah ketika sholat, tapi juga banyak lupanya. Betul? Betul? Tadi takbir belum mikirin utang, begitu sudah takbir kabira dibaca, walhamdulillah kasira wa subhanallah bukrata wasila. Tin mari rebu tuh kreditan. Betul? Terus bagaimana Pak Bu kalau kita sholat lupa? Ya sudah,
Wong kita tuh nggak niat lupa. Lupa itu dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Justru kadang-kadang Bapak Ibu, sholat lupa menjadi sebab rezeki. Sholat lupa ngelamun kadang-kadang jadi sebabnya rezeki. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nak baca surat pikiran tahu-tahu inget sama kopi itu, kopi sape, kopi painten. Tahu-tahu kopi Leni ya. Ya Bu. Pas sembahyang tuh baca surat pendek ingat kopi Leni. Padahal sembahyang tadi belum takbir, belum ingat. Jadi ada terbesit dalam hati. Dem sembahyang dia aku nak tempat kopi Leni. Bu, tahu-tahu naik motor. Din. Assalamualaikum. Ngojor ngaki kak, woi tumben ngai kak yuk, woi kudang panendian benyaknya aku dia. Bu, di dalam sholat tadi nggak mikir, begitu kita sudah takbir dapat mikir, ternyata ingat kopi Leni tadi itu, tahu-tahu di umai kopi Leni itu pas panendian benyaknya. Dapat rezeki mangan dura. Takbir nggak mikir apa-apa. Nah ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sholat 5 waktu akan membebaskan kesulitan ekonomi. Kenapa juga sholat membebaskan ekonomi Bapak Ibu? Karena di dalam sholat ada 8 doa yang sudah pasti kita baca. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tolong kalau baca doa ini konsentrasi niat, diminta niat. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, ya Allah kasih sayangi aku. Wajburni, ya Allah cukupi segala kebutuhanku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Wahdini, berilah petunjuk aku. Wa'afini, tolong maafkan aku. Wa'afini, tolong sehatkan aku, jangan sakit-sakit. Wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Jadi kalau orang sholat itu pangkat, jabatan, duit, kesehatan ada di dalam itu semuanya. Semoga kita termasuk orang di dalamnya. Allahumma. Makanya yuk, Islam tegak di Selupurjang, di Rejang Lebong, di dataran Sindang Dataran, Kelingi, di mana saja, bahkan di dunia ini. Kalau ingin tegak jaya Islam, kokoh bakoh, merebah ruah, ayo umat Islam jangan segan-segan, jangan malu, jangan malas untuk menegakkan sholat 5 waktu, insya Allah. Dan maaf, saya beritahukan bagi sedulur-sedulur saya yang belum sempat dan belum bisa mengerjakan sholat 5 waktu, belum sama sekali, belum bisa, belum mampu. Ingat, saya pesankan, jangan sekali-kali niat meremehkan sholat. Justru kita yang belum bisa melaksanakan sholat, ibu bapak, begini ceritanya. Ya Allah, ya Rob, maafkan aku, ampuni aku belum bisa menundukkan nafsuku sendiri. Kan ada orang yang takabur, gak sholat gak popo. Ada toh? Ada di Jakarta sana banyak. Di Jakarta, di Amerika itu banyak. Kalau di Amerika, insya Allah enggak. Ya Bu, Pak belakang ya. Kita yang belum sanggup melaksanakan sholat 5 waktu, jangan sampai niat meremehkan. Di antaranya meremehkan, aku gak sholat gak popo. Justru dia gak dapat pertolongan Allah. Tapi
kalau merendahkan diri, ya Allah, aku belum sholat, aku belum bisa menjalankan sholat 5 waktu. Sebetulnya aku kepingin ya Allah, tapi aku belum bisa menundukkan nafsuku sendiri, belum bisa menunjukkan nafsuku sendiri. Aku masih ego dengan diriku sendiri. Insya Allah kapan-kapan akan dibuka Allah hidayahnya, mampu menjalankan sholat 5 waktu. Allahumma. Lanjut yang ketiga, wa itaiz zakat, lan awe zakat. Islam akan tegak jaya kalau Islam itu mau membayar zakat. Ini Islam akan tegak. Bapak Ibu, zakat itu secara garis besar ada 2. Ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Zakat wajib ada haul, ada haulnya, ada nisabnya. Tapi kalau zakat sunnah tidak ada haul, tidak ada nisab. Zakat wajib contoh zakat fitrah, zakat mal, zakat zuru, perdagangan, panen, profesi dan seterusnya. Ada berapa hal itu hadirin? Bapak Ibu, jikalau kita sudah memiliki kelebihan di dalam usaha kita, di dalam profesi kita, maka ada hak orang lain di sana. Kalau kita panen kopi, itu ada punya orang lain. Kalau sudah mencapai kurang lebih berapa jumlah hitungannya Bapak Ibu nisabnya, setiap panen kopi misalnya, kalau dihitungkan duit kira-kira sudah 750.000, kita sudah wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa Bu kalau kopi? Kalau kopi karena airnya tak ada hujan, itu zakatnya 10%. Kalau tempat saya padi Pak Jamat, irigasi, zakatnya 5%. Zakat mal, zakatnya cuma 2,5%. 2,5% itu berapa Pak? Kalau punya 1 juta, wajib zakatnya itu cuma 25.000 rupiah. Sisa berapa Bu? 1 juta kurangi 25.000 tinggal berapa? 975.000. Itu punya sampean. Tapi maaf, yang 975.000 itu belum tentu punya kita. Walaupun kelihatan di dompet, di kantong, walaupun di laci, walaupun di berangkas 975 sepertinya hak kita. Ternyata yang hak 25.000 yang punya kita aslinya tuh Pak. Kenapa? Yang 25.000 tidak bisa diganggu oleh siapapun sampai kiamat. Tapi yang 975.000 Ayo. Sayang bapak, sayang bu. Ayo, 10.000 dapat 3. Ada obral pecah belah, tuku. Ada obral kain murah, tuku. Ada kreditan 3 kali bayar, tuku. Ya benda. Nah, yang 975 tuh kadang bukan hak kita. Yang hak kita nian berapa? 25.000. Itu tidak bisa dicuri, tidak bisa diambil, kekal abadi dan akan kita jumpai di akhirat nanti. Allahumma. Ayo, itu zakat wajib. Ada zakat sunnah, namanya sodako, urunan, iuran, kotak amal, bazis, basnas itu loh Bu. Tadi ada sholawat nggak tadi itu? Kotaknya sudah jalan belum? Nah itu termasuk sodako Bu. Mau dikasih tahu nggak istimewanya? Kalau kita Islam ingin tegak jaya, Islam itu yang ketiga, maulah kita bayar sedekah atau zakat, insya Allah jaya. Semacam ini contohnya. Kalau satu orang ini saja 1.000, yang hadir ini misalnya 5.000, ada nggak 5.000 panitia? Ada ini. 5.000 dikalikan 1.000 berapa? Berapa? 5 juta. Insya Allah 5 juta tuh dapat. Ya kalau Pak Camat misalnya 100.000 misalnya. Nah, tapi sampai sini kan tadi itu kotaknya tadi. Tapi nggak naik sini ya. Jadi aku mau yosi apa aku mau? Kita kantongin nih aku.
Wis siap. Jadi jangan malu-malu sini. Ya sini semuanya walaupun depan Mbak Yai. Ora apa-apa Mbak Yai yo pengin sedekah juga kok nggih. Halo? Manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang bersedekah satu, Allah akan balas, Allah akan bayar 10 kali lipat. Allahumma. Ibu, Bu, saya punya uang 10.000, kotaknya jalan, saya ambil 10.000, sisa berapa? Itu habis piye toh? Saya punya uang 10.000, saya masukkan 1.000, tinggal berapa? Itulah matematika orang medit. Matematika orang sugih lain nih. Matematika orang sugih itu saya punya duit 10.000, saya masukkan ke kotak amal 1.000, tinggal 19.000. Bib, bingung Bib, bingung. Kalau orang belum tahu matematika ini, nek sedekah mesti abot. Tapi kalau sudah tahu matematika ini, enggak akan berat. Manja bil asanati falahu asyru amsalihah. Ini Quran Pak. Siapa yang sedekah satu akan aku bayar 10 kali lipat. Punya duit 10.000, masukin kotak amal 1.000, tinggal berapa? 19.000. Yang 1.000 dilipatin Allah 10 jadi 10.000. Sisanya berapa tadi? 9.000. Jadi kita sen duit 19.000. Tahu lagi? Kasih cerita enggak nih? Cerita mau enggak? Pak Yai, saya dulu masih aliyah. Aliyah berangkat sekolah tuh siang hari. Nih, bagi Yai Fatah tahu nih, karena beliau satu alumni dengan saya. Jadi di Comboran itu, di Kota Malang itu ada masjid dibangun. Saya SMA kelas 3. Biasa saya kalau santri ya sekolah sarung, baju panjang gitu. Tapi ya nggak pakai surban, wong anak SMA. Pas hari itu Jumat, saya Jumatan di Comboran itu. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad lagut ansitu wasma'u Allah la'allakum turhamun. Iku jenenge apa? Nek mriki napa namanya? Napanya? Bilal. Singgene daftar khotib niku profesor, doktor, kiai haji, MPD. Ngeri Pak, profesor, doktor, ngeri. Ma'asiral wis tegak nyun sewu. Sampai 5 menit Beb, belum ada yang muncul. Belum ada profesor, doktor, kiai, MPD, enggak ada yang muncul. Nah, si pengurus masjid nyenggol saya. Khutbah. Nyun tolong khutbah. Karena mungkin ngerti saya santri kan khutbah gitu Beb. Gitu Yai. Kulo kan khutbah. Waduh, kon khutbah iki. Tapi pesen guru saya, kowe nek dijaluk uang ojo pisan-pisan nolak, tapi nek ora dijaluk ojo pisan-pisan jaluk. Saya ingat pesen guru saya itu. Nek dikongkon ojo nolak, tapi nek ora dikongkon ojo njaluk. Karena saya nggak minta dikongkon, saya ingat pesen guru saya itu. Tak lakoni, bismillah, naik tanpa tek. Alhamdulillah, selesai khotib diminta untuk memimpin sholawat nariyah. Berapa? 11 kali. Kenapa? Masjidnya masih dibangun. Begitu selesai nariyah, selesai salaman. Bu, tapi sebelum adzan tadi kotak amal kan keliling, betul? Di masjid lo, duitku iki 5.000. Tak lebok nih, bismillah. Aku menyatakan ayat ini saya takadus bismi nikmayai. Ayat ki bener apa ora? Tes temenanan. Saya testimoni Pak Camat. Tes tuh 5.000. Lipat berapa tadi? Allah lipatin berapa? Berapa? 10 kali. 1 dilipatkan menjadi 10. Duitku dimasuk nih plek. Nanti saya mau naksi, mau jalan kaki, urusan nanti. Tak lebok nih plek. Itulah duit saya. Entek wis 50.
Kalau dilipati 10 pinten Mas? Genap. Oke, lanjut. Selesai sholat, selesai sholawat, kan salaman. Ilahilah tulil firdaus si alan. Salamanlah jamaah itu. Nah, ada panitia pengurus masjid ngeyak amplop. Aku mikir-mikir nggak minta dibeli ibib, enggak. Anak nggak mikir mau balas nggak, itu urusan Allah. Saya yakin nih, mantep ini. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Siapa bikin satu, bersedekah, berzakat, Allah akan dibalaskan 10 kali lipat. Ibu bapak, kita Islam di sini di Rejang Lebong, yang mau zakat, yang mau infak, yang mau sedekah, yang mau berbagi, yang mau kasih sama kawannya, dia untuk kasih berbagi. Berbagi tidak harus sama Muslim, sama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Kasih itu siapa yang memerlukan, membutuhkan. Kasih, Allah akan balas itu 10 kali lipat. Allahumma. Jadi orang Islam itu kalau bersedekah tuh bebas, dia kemana saja. Sopo sing nrimo oleh wong aweh kok. Aweh nama sedekah. Bu, lanjutin cerita Pak Jamat. Wes, Beb, anak buka tuh amplop. Berapa isinya? 50. Berarti dilipatkan berapa? 10 kali. Itu kalau 10 kali lebih ikhlas lagi, nggak diingat-ingat, bukan 10 kali Pak Jaman. Berapa? 700 kali. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali abbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu liyudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang sedekah, kotak amal, bantuan untuk fakir, miskin, yatim, piatu dan sebagainya, untuk keperluan sosial, ibadah, untuk keperluan umat banyak, kepentingan orang banyak. Sedekah saja menurut mampu kita berapa, itu seperti orang nanam 1 biji padi, tumbuhnya 7 tangkai. Setiap tangkai buah 100 biji. Berarti 100 kali 7 berapa? 700. Makanya Bapak Ibu, sedekah, zakat jangan takut. Jangan takut. Mana qasamalun min sedaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Tidak akan kalong harta orang yang bersedekah, melainkan bertambah, bertambah dan bertambah. Allahumma. Bu, itu dilipatkan 10. Pak, apa harus kepada orang lain? Enggak juga. Suami sedekah sama istri juga, istri sedekah sama suami juga. Halo, halo, Pak, kita nafkahkan sama istri juga termasuk sodakoh, bahkan seperti sodakoh fisabilillah. Pak, gak usah takut sedekah sama istri. Jikalau perlu gak sisai untuk istri semuanya, kasihkan semuanya. Karena kita perlu jaluk, nah biar dia yang ngurusin. Kalau laki-laki ini ngurusin duit kurang open biasanya. Tapi kalau wanita tuh ngurusin duitnya rinci, seperti rekapitulasi total pensiunan DPR. Kalau DPR aja pensiun belum rinci Pak. Tapi kalau perempuan tuh rincinya luar biasa. Wih, korek obat nyamuk, tulis kabeh, betul? Bahkan ke pasar, menyedang ke pasar tubuh ya. Kadang-kadang kita kak nulis nggo kertas tuh ada 10 ijat ditulis apa? Baju, bang putih, bang merah lah 10. Nah begitu masuk pasar 20. Benar beda? Kadang yang tak tertulis-tulis tuh masuk kali. Nah, kenapa? Wanita itu rinci. Sodakonya seorang suami kepada istrinya, sedekahkan suami kepada istri dan anaknya. Itu seperti sodako fisabilillah. Pokoknya berat-berat ditanggung tuh. Bu, kalau disedekahi istri oleh suami, berapapun banyaknya, terima ya Bu ya. Terima ya Bu ya. Alhamdulillah.
Nih loh, jadi itu termasuk zakat. Yang keempat, ini gantian waktunya nanti, dikit lagi. Yang keempat, wahijul baiti. Orang Islam itu akan tegak jaya, martabatnya akan tegak jaya kalau orang-orang sudah mampu mau melaksanakan haji. Itu rukun Islam. Oh iya, ngomong-ngomong rukun Islam haji, ini saya pingin kirim Fatihah kepada salah seorang anggota kita pengajian Pak Jamat yang biasanya duduk di depan. Sekarang orangnya nggak ada lagi, namanya Mbah Sainem. Ya, biasanya duduk di depan sini, dari desa Kayu Manis. Ya, itu beliau umroh, wafat di Mekah. Alangkah baiknya Bib, husnul khotimah. Jadi kalau orang Islam itu jangan memandang belakang-belakangnya, jangan mandang ujung waktu dulu-dulunya. Ya bulu, ya bulu, ya pisang, ya pisang. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Orang itu kalau sudah tobat dari dosanya, mantaba minadzambi kamala dzambalahu. Siapa orang yang bertobat dari dosa-dosanya, dia seperti tidak punya dosa. Yuk kita Fatihah dulu ya. Mbah Sainem itu dulu hidupnya di daerah Kayu Manis di pucuk gunung sana. Walaupun di sini juga gunung sebetulnya. Dan turun ke bawah. Beliau umroh berapa waktu lalu, wafat Mekah, ninggalnya di Mekah Jumat pula Bib. Kita ninggal Jumat belum tentu Mekah apalagi kita kirim Fatihah ya. Mudah-mudahan mereka husnul khotimah. Nah itu kita kirimkan. Dan juga saudara kita yang meninggal dunia ya, husun ilar ruhi Mbah Sainem min alil kubur, Allahumma firlaha warhamha wa'afiyah wa'afuanha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nomor 4, orang Islam akan tegak jaya jikalau mau melaksanakan haji. Saya ingatkan, kalau kita mau berangkat haji, usahakan jangan pakai duit besar. Piye? Kalau pakai duit besar Pak Camat berat. Pakailah duit kecil. Mek mana caranya Bu? Caranya pakai duit kecil. Satu bismillah pasang niat, kedua langsung nabung. Adzan dulu ya Bu ya, kita jawab adzan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi wajibnya kita umat Islam kepingin jaya tegak, yang sudah mampu ayo berangkat haji. Nah berangkat haji utamakan jangan dari uang besar, uang kecil. Bagaimana? Bismillah, niat dalam hati untuk berhaji, kemudian kita mulailah nabung. Insya Allah diberikan kecukupan. Yang terakhir, bahwa tegaknya Islam wasaumi Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan, monggo kita puasa. Jangan sampai kita Ramadan tidak berpuasa, karena kehebatan kemuliaan Islam ketika kita mau berpuasa. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, itu saja ngaji kita pada kesempatan pada hari ini, dan kita akan mendengarkan ngaji lanjutan nggih Pak Ibu nggih. Season kedua oleh Bapak Romo Kiai Haji Asran Abdul Ghani. Kita akan bersama-sama midangatakan mendengarkan kajian yang kedua ini. Insya Allah jumpa lagi saya nanti pada hadis berikutnya dalam kajian triwulan yang akan datang. Barakallahu wa Qur'anil azim wa nafa'na bi ayati wa hakim innahu wal ghafurur rahim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.